Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari Prodi Teknik Elektro UPH. Saya bersama mahasiswa tingkat akhir Timotius Hermawan yang mengikuti perkuliahan juga selama pandemi ini dan juga mulai masuk ke modus pandemi mulai dari semester lalu. Selamat siang, Pak Timi. Siang Pak Ihan. Nah, kita mau dengar pengalamannya nih ya, selama pandemi ini proses perkuliahan itu seperti apa sih? Sebenarnya berapa banyak kuliah yang diambil semester ini dan semester lalu, dan berapa banyak sih jam yang harus online, Zoom atau meeting lewat Teams begitu, Pak? Oke. Kalau untuk semester ini, karena kebetulan saya sudah di semester terakhir hitungannya, jadi saya cuma ngambil ada 3 mata kuliah sebenarnya. TA2 dan seminar ini yang kayak ngegabung, dan satu lagi itu teknologi drone mata kuliah pilihan. Jadi kurang lebih seminggu itu saya cuma 2 hari online dan masing-masing sekitar 2 jaman gitu. Oh, berarti 4 jam seminggu, terus setiap hari mungkin maksimal 2 jam ya? Iya betul, Pak. Oke. Itu ritmenya cukup bisa dinikmati lah ya kalau seperti itu ya? Cukup bisa dinikmati. Hari-hari lainnya masih bisa ngerjain TA-nya, saya masih kerja praktik juga sama tempat lain. Oh, oke, iya, ngerjain tugas akhir kan juga ada apa energi tersendiri yang harus difokuskan di situ ya. Jadi bukannya tiba-tiba hari lain nganggur sih ya sebenarnya ya. Iya betul, Pak. Oke. Kalau dibandingin sama semester lalu seperti apa, Pak? Berapa banyak mata kuliah, terus berapa lama online-nya, Pak? Kalau semester kemarin waktu permulaan COVID saya masih itu sekitar 20 SKS saya. Dan setiap jamnya mungkin saya online tuh dari jam 9 pagi sampai jam sekitaran 3 sore. Itu Oke. rata-rata. Berarti potong jam makan siang 5 jam per hari ya? Ya, kurang lebih 5 jam untuk online-nya. Untuk online-nya, untuk 20 Ya, SKS yang mungkin kurang lebih 7 mata kuliah begitu ya? iya betul, Pak. Oke. Tapi kan itu meetingnya aja ya. Iya, Tugas-tugas yang lain yang di luar pertemuan apa terasa bertambah banyak, Pak? uh, itu ada adalah peningkatan, Pak. Kayak kalau misalnya kelas tatap muka seperti ini kan ada bukti kalau kita hadir kan, Pak. Yeah. Buktinya kehadiran kita rekaman video ini. Nah, cuman kalau misalnya kelasnya disebut asinkronus atau jadi dosennya bikin video pembelajaran, nah itu biasanya akan ada yang bel-bel tugas di akhirnya. Seperti menjawab forum gitu. Oke, jadi lebih banyak tugas yang harus dilakukan di learning management systemnya yang di luar meeting lewat Zoom atau Teams begitu ya? Iya, betul, Pak. Kalau dirasakan secara total ya Pak ya, kan semester lalu itu separuh masih belum pandemi ya, sampai bulan Maret, separuhnya lagi di pandemi ya. Memang pas lagi pandemi itu menjelang akhir semester tugas-tugas proyek dan lain sebagainya sih memang secara natural bertambah ya. Iya. Tetapi apakah secara total yang sebelum pandemi sama sesudah pandemi terasa ekstrim bertambah Pak setelah mulai online? Ini untuk tugas PR atau proyek gitu, Pak? Jadi total ya, Oh, total in total. tugas ya termasuk meeting, termasuk tugas proyek, tugas PR, apakah jadi total kerjaan yang dilakukan untuk kuliah itu tahu-tahu membengkak gitu dengan drastis? Oke. Sebenarnya kalau dari tugas, karena kebetulan saya kan kena pandeminya itu waktu SKS-nya banyak itu dari setengah semester terakhir tuh. Jadi setelah UTS 2 minggu, terus kena pandemi baru study from home. Jadi mungkin karena masih masa penyesuaian, jadi tugas bertambah ada, cuman belum sesignifikan itu mungkin yang saya rasakan. Nah, tapi kalau misalnya seperti proyek gitu, mungkin bebannya jadi terasa agak lebih berat di beberapa orang. Karena kita kan jurusan teknik, proyek kita membuat alat. Kalau misalnya buat alatnya kelompok dan kebetulan anggota kelompoknya mencar-mencar, biasanya yang kita lakukan ada satu orang yang benar-benar kerjain hardware. Mungkin yang lain bisa support dari software atau nanti pas penulisan laporan akhir yang buat dia. Cuman mungkin agak
terasa berat di sana deh. Oh, oke. Apalagi proyek nggak cuma satu kan. Iya, jadi ngerjain proyek itu langsung terasa berat di pembagian tugasnya ya, karena cuma bisa hardware atau software begitu ya. Iya betul Pak. Oke, oke. Jadi ada orang yang tahu-tahu terbeban sangat berat di kelompok itu karena dia yang kebagian hardware, yang Hmm. lain-lain cuma ngerjain serpihan software atau apa begitu ya. Iya. Oke, Terus oke. namanya software kan nggak bisa sekali dipasang jalan, masih harus testing-testing kan. Jadi Hmm. otomatis yang pegang hardware itu sekalian penyempurnaan software juga. Oh iya iya, dia yang ngerjain dari awal sampai akhir lah kurang lebih begitu ya jadinya ya. Iya. Yang Hmm. finishing touch juga ya. Betul betul Pak. Oke, oke. Jadi yang pinter nanti dia sih. Waduh. Iya. Itu Oke. ya beberapa teman saya merasakan lah Pak, pastinya. Iya. Nah ini karena udah ada pengalamannya ya. Kalau ditanya misalnya dari sisi dosen ya atau desain perkuliahan ya, Hmm. eh, apa yang bisa menolong ya kalau perkuliahan itu dilakukannya begini atau begitu di dalam masa, terutama lagi masa pandemi ini, Pak? Hmm. Mungkin kalau positifnya, Hmm. sekarang kan Zoom recordingnya udah oke. Terus Teams juga di-record dan langsung muncul di Teams-nya kan, Microsoft Teams. Hmm. Itu cukup membantu sih. Jadi kalau misalnya kita di kelas harus nyatet kadang-kadang nggak keburu, kalau di sini kan bisa di rewind, di playback gitu. Itu Hmm. cukup membantu. Oh, terutama karena kalau kuliah online lewat Zoom mungkin konsentrasi beda ya sama kalau di kelas ya. Iya, kalau misalnya online kan, kalau misalnya mau buka tab lain tinggal Ctrl T kan kebuka Pak. Hmm. Jadi ya kadang konsentrasi agak terpecah lah. Tapi mungkin ini nggak semua orang ya, mungkin oknum-oknum seperti saya contohnya. Oh ya, tapi kan dosen juga buka tab lain dan lain sebagainya karena mesti share screen dan Oh, seterusnya gitu ya. Sama aja, betul Pak. betul. Iya, Hmm, jadi itu obatnya recording itu ya, karena kalau orang bisa review ulang dan sebagainya, mungkin bisa juga diserap materinya dengan lebih baik di waktu yang lain, yang lebih fokus ya. betul betul Pak. Oh, oke, oke. Terus kalau dari segi desain project itu tadi yang menyulitkan, apakah ada yang dirasa menolong yang dilakukan dosen atau di perkuliahan tertentu, ada usulannya nggak, Pak? Eh Sebenarnya kalau proyek proyek tuh waktu itu, jadi ada beberapa proyek yang karena dikasih tahu di awal semester Hmm. dan ternyata udah dikerjain setengah, tiba-tiba pandemi, jadi ada dosen yang memberi keringanan. Kalian Oh, boleh lanjutin proyek kalian atau bikin papernya aja gitu. oh, oke, oke, oke. Jadi Itu cukup meringankan. berubah jadi paper ya. Iya, jadi Itu tetap research rame-rame tapi tentang hal lain gitu Pak. oke, oke. Jadi tetap belajar, cuman Hmm. nggak sesulit kalau sampai harus come up dengan hardware-nya begitu ya. Iya betul Pak. Oke. Oke, jadi mungkin itu bisa juga alternatif buat dosen-dosen lain yang mengalami problem-problem serupa ya. Hmm. Oke, thank you. Selamat siang Pak Timotius Hermawan. Semoga sukses semester ini. Oke, terima kasih Pak Ihan.